Bab 251 Negara Hebat 2. Zhao Feng berpikir bahwa jika keluarga Liu yang dia cari memang salah satu dari 4 keluarga besar di Canopy Great Country, itu akan luar biasa. 1 kaisar, 3 sekte, 4 keluarga. 8 kekuatan ini menopang kehidupan Canopy Great Country dan berada di atas kekuatan tak terhitung lainnya. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan setidaknya sebanding dengan negara yang kuat dan bahkan memiliki kemampuan untuk memusnahkan mereka. Dari 8 kekuatan ini, Kekaisaran memiliki ketenaran paling banyak dan merupakan penguasa negara besar Canopy. Karena 8 kekuatan yang ada bersama-sama, situasi di negara besar ini sangat kompleks, tetapi tidak ada banyak koneksi dengan Zhao Feng yang baru saja tiba. Dia bahkan tidak bisa mempengaruhi situasi 13 negara dan hanya setitik debu di negara Canopy besar. Setelah mengatur pikirannya, Zhao Feng sekali lagi melihat ke arah Sungai Kemarahan di depan. Sungai Kemarahan memiliki arus yang luar biasa yang menyebabkan para pembudidaya di Ascended Realm kesulitan bernapas. Sungai Kemarahan adalah sungai terbesar di Canopy Great Country dan merupakan salah satu dari 3 wilayah perairan terbesar di benua utara. Siapapun yang ingin memasuki tanah suci di Canopy Great Country dan menuju ke 4 keluarga harus menyeberangi sungai ini. Petik 1. Mata Zhao Feng berkilau saat rambutnya yang biru berhembus angin. Bukan hanya Zhao Feng saja yang ingin menyeberangi sungai. Tujuan para ahli di sini adalah untuk menyeberangi sungai. Sungai Kemarahan terletak di utara dan dianggap sunyi sepi, meskipun populasi di sini jauh melampaui 13 negara. Seseorang harus melewatinya jika mereka ingin memasuki tanah yang padat di Canopy Great Country. Kiyu, suara gerakan di udara bisa didengar sebagai aura ahli True Spirit Realm menyebabkan ekspresi kerumunan di tepi sungai berubah. Seekor macan terbang bersayap terbang di udara. Ukurannya sebesar gajah dan bangsawan berjubah emas duduk di atasnya ketika mereka turun ke tepi sungai. Awan macan terbang awan bersayap 4. Itu adalah hewan peliharaan terbang kelas pertempuran. Keempat macan terbang awan bersayap ini mungkin bisa dengan mudah merobek pembudidaya normal di Real Spirit setengah langkah menjadi serpihan. Petik 2. Orang-orang di tepi sungai penuh rasa hormat. Hewan peliharaan dari orang berjubah emas, macan terbang awan bersayap 4, saja akan menyebabkan pembudidaya normal di Ascended Realm untuk menghindar. Ketika leopard awan bersayap 4 bersayap turun, Zhao Feng bisa merasakan kegelisahan dari Swallow Azure Sharp. Azure Sharp Swallow mungkin tidak lebih lambat dari leopard Snow Flying Four-Winged dalam hal kecepatan tetapi kekuatan pertempuran mereka tidak ada bandingannya. Zhao Feng memperhatikan bahwa banyak pembudidaya memiliki binatang buas terbang di negara Canopy Great tetapi Azure Sharp Swallow adalah tipe langka yang kecepatannya membuat orang lain iri. Mata bangsawan berjubah emas itu tenang saat dia mengamati orang-orang di tepi sungai. Dia sedikit terkejut ketika melihat Azure Sharp Swallow di sebelah Zhao Feng tetapi dia tidak membawanya ke hati. Zhao Feng hanya di Sky 6 tetapi memiliki Azure Sharp Swallow. Seseorang harus tahu bahwa pembudidaya di langit ke-7 dan bahkan mereka yang berada di Real Spirit setengah langkah setengah tidak memiliki kuda terbang yang begitu besar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tiba di tepi sungai. Kultivasi orang-orang ini setidaknya di langit ke-4 atau ke-5, dan langit ke-6 dan ke-7 sangat umum. Sekarang ada beberapa pembudidaya di alam semangat setengah langkah setengah di tepi sungai. Kecakapan pertempuran orang-orang ini tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang di Sky Cloud Forest area. Zhao Feng merasa sulit untuk bahkan menghabisi seorang pembudidaya normal di langit ke-7 dalam waktu singkat. Tentu saja, semua orang dipenuhi dengan rasa hormat ketika mereka melihat orang berjubah emas. Dengan budidaya rank manusia sejati, dia seharusnya bisa menyeberangi sungai. Mungkin dia hanya tidak ingin menghabiskan terlalu banyak energi. Petik 2. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Orang-orang di tepi sungai semua menunggu untuk menyeberangi sungai. Namun, harga kapal-kapal ini sangat besar dan bahan-bahannya sebanding dengan senjata mortal. Mereka juga membutuhkan Master Arai untuk meningkatkan mereka agar dapat bertahan melawan ombak. Kapal-kapal normal jelas tidak dapat menyeberangi Sungai Kemarahan. Hanya yang dibuat dengan bahan khusus dan ditingkatkan dengan arai yang tahan gelombang kacau. Kapal langit yang menyeberang sudah hampir tiba. Seseorang di tepi sungai berteriak rendah dan semua orang menatap sungai. Zhao Feng memiliki penglihatan terkuat dan segera melihat sebuah kapal panjang puluhan meter berwarna perak gelap muncul. Permukaan kapal itu diukir dengan susunan kompleks yang memberikan warna kuning bumi.
Zhao Feng memperkirakan bahwa serangan kekuatan penuhnya bahkan tidak akan dapat membahayakan kapal ini. Hanya karena susunan inilah kapal mampu berdiri tegak dan tidak dihancurkan oleh ombak besar. Ada beberapa dermaga di dekat Sungai Rage, dan di dekat setiap dermaga, akan ada kapal yang mirip dengan kapal Langit Crossing yang mengirim pelanggan bolak-balik. Pada saat ini hanya beberapa orang yang datang dari kapal Langit Crossing. Biasanya orang hanya berpikir untuk memasuki Canopy Grid Country dan tidak banyak yang akan pergi setelah mereka masuk. Di Crossing Sky, ada 4 pelaut dengan tubuh berotot. Otot mereka seperti logam perunggu dan mengeluarkan tekanan yang tak terlihat. Keempat pelaut ini semuanya mahir dalam memperkuat tubuh dan telah mencapai langit ketujuh. Mereka bisa menggunakan tubuh mereka sendiri untuk bertarung melawan para kultivator dengan peringkat yang sama. Petik 2. Zhao Feng sangat terkejut. Jika para ahli ini cukup muda mereka memiliki kesempatan untuk memperjuangkan tempat bintang di aliansi Banquet. Ada total 49 tempat. Semua orang membayar 300 batu kristal primal tingkat rendah. Petik 2. Pelaut di depan mengumumkan. So, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, orang berjubah emas itu terbang ke kapal langit menyeberang. Aura realmanya True Spirit menyebabkan ekspresi keempat pelaut berubah sedikit tetapi masih mengambil batu-batu kristal purba. 300 batu kristal primal tingkat rendah. Itu bukan jumlah yang kecil. Petik 2. Zhao Feng sedikit terkejut. 300 batu kristal primal tingkat rendah adalah 30.000 batu kristal primal di bawah standar. Dalam dunia pembudidaya, batu kristal primal di bawah standar adalah mata uang terendah dan terutama digunakan di eselon bawah. Canopy Grid Country memiliki sumber daya yang kaya dan jumlah batu kristal primer yang diekstraksi sangat tinggi, maka harga semuanya juga lebih tinggi. Zhao Feng segera mengerti. Dia telah memenangkan 10.000 batu kristal primal tingkat rendah dari aliansi Banquet dan ini sebanding dengan 1 juta batu kristal primal di bawah standar. Jumlah ini membuat mata orang lain merah di 13 klan, tetapi di tempat ini, 10.000 batu kristal primal tingkat rendah tidak bisa dianggap banyak. Penggarap normal di setengah langkah realem True Spirit bahkan lebih kaya dari Zhao Feng. So, kelompok semua dibebankan ke kapal penyeberangan langit. Kapal Langit Crossing berlabuh di tepi sungai tetapi masih ada angin kencang di sini yang mampu mendorong pembudidaya di alam Ascendet pergi. Karena itu satu-satunya pintu masuk adalah gerbang kapal. 41, 42, 7 tempat tersisa. Petik 2. Kata kepala pelaut. Kapal akan pergi ketika 49 ruang diisi. Kelompok yang tersisa menjadi tidak sabar. Orang harus tahu bahwa setiap kapal Langit Crossing datang setiap 10 hari dan mereka perlu memperbaiki susunan pelindung di kapal. Selain itu, kapal Langit Crossing akan menjadi satu-satunya di sekitar dalam rentang puluhan ribu mil. Cepat, ini adalah pertama kalinya Zhao Feng tiba di sini sehingga dia tidak tahu situasinya, dan karena itu ada di belakang. Kiu gelombang-gelombang. Sosok Zhao Feng melintas dengan busur petir tetapi gerakannya masih beberapa langkah terlambat dibandingkan dengan yang disiapkan. Ketika Zhao Feng tiba, ada 4 orang yang berjuang untuk 2 tempat yang tersisa. Skyfrost Dominance Fist. Salah satunya adalah pemuda berambut perak yang mengirim gelombang es dalam radius 10 yard. Pemuda itu memaksa seorang kultivator di langit ke-7 dan 2 di langit ke-6 kembali. Kekuatan di sini dekat dengan Chang Yuyue di aliansi Banquet. Zhao Feng sangat terkejut. Sumber daya Canopy Grid Country sangat kaya dan para jenius seperti ikan di sungai. Zhao Feng tidak akan menjadi lawannya tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya. Hanya jika dia telah mencapai langit ke-7 lagi dia bisa. Setelah pemuda berambut perak mendarat di kapal, Zhao Feng dan 3 lainnya ditinggalkan. Biaya. Zhao Shadow Cloak milik Zhao Feng mengepak saat tubuhnya menjadi lebih gelap dan suara kilat meningkat. Pada saat itu, kecepatannya melampaui orang yang tersisa di langit ke-7 dan 2 di langit ke-6. Jangan berpikir tentang itu. Ketiga orang ini tidak sederhana. Kekuatan mereka mirip dengan Ao Yuetian dan Su Zixuan. Penangkal petir. Zhao Feng tidak menghindar sedikitpun dan sarang laba-laba yang terbuat dari kilat membentuk penghalang di sekitarnya. Ledakan. Serangan ketiganya mendarat di Zhao Feng dan busur petir terbang kemana-mana. Ahli langit ke-7 mendengus saat tubuhnya mati rasa selama setengah napas, 2 lainnya didorong mundur beberapa meter dan beberapa bekas hangus tertinggal di tubuh mereka. Kiyu, sebelum mereka bisa bereaksi, Zhao Feng berubah menjadi kabur dan berhasil mengambil tempat terakhir. Setelah melakukan ini,
Laju pernapasan Zhao Feng meningkat saat ekspresinya berubah serius. Sejak memasuki Canopy Grid Country, perasaan terkuat yang dia rasakan adalah kompetisi. Persaingan sangat ketat, hanya untuk kapal yang menyeberangi sungai, dibutuhkan pertarungan. 800 batu kristal primal tingkat rendah. Pelaut itu berkata tanpa ekspresi. Kenapa 800? Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Dia ingat dengan jelas bahwa setiap orang hanya perlu membayar 300 dan ini sudah sangat mahal. Hewan peliharaan terbang Anda harganya ekstra 500. Pelaut itu menjawab dengan tidak sabar. Zhao Feng diam-diam menyerahkan 800 batu kristal primal. Nilai Azure Sharp Swallow jauh lebih dari ini. Namun, Four-Cluded Flying Cloud Leopard milik orang berjubah emas itu tidak dikenakan biaya tambahan. Seolah merasakan mata Zhao Feng, orang berjubah emas tersenyum samar, kamu bukan dari Canopy Grid Country kan? Zhao Feng mengangguk. Mendengar ini, yang lain di kapal memandang ke arahnya dengan jijik, seolah-olah mereka sedang melihat seorang pengemis. Namun orang berjubah emas tidak menunjukkan tanda-tanda meremehkan dan menjelaskan dengan sabar, saya memiliki tas pet spiritual, khusus digunakan untuk membawa binatang terbang. Senior, boleh saya bertanya berapa harga pet bug spiritual ini? Mata Zhao Feng mendarat di atas karung hitam di pinggang orang itu. 100.000 batu kristal primal. Orang berjubah emas merespons dengan santai. 100.000 batu kristal primal. Zhao Feng menarik napas dingin. Tas pet spiritual ini saja bernilai lebih dari 10 kali jumlah yang dimilikinya. Karenanya, pemikiran lain tentang Canopy Grid Country muncul dalam pikiran Zhao Feng terlepas dari kompetisi di sini. Itu uang. Bab 252 harga kucing pencuri kecil. Miao miao. Mungkin itu karena kucing kecil pencuri itu mencium aroma uang. Kucing itu muncul dari gelang interspatial dan melihat sekeliling dengan bola mata yang berputar-putar. Kucing yang imut. Ya Tuhan, kucing kecil ini terlihat sangat pintar. Petik 2. Miao miao. Kucing kecil pencuri mengeluarkan cakarnya dan membusungkan dadanya, menyebabkan gadis-gadis muda tertawa. Hati Zhao Feng mengepal saat dia bersumpah di dalam hatinya. Kenapa itu keluar? Dia bahkan mungkin harus membayar lebih banyak batu kristal primal. Untunglah. Kucing kecil pencuri itu hanya seukuran telapak tangan dan dianggap sebagai hewan peliharaan kecil, karenanya tidak ada biaya tambahan. Orang berjubah emas memeriksa Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu dengan penuh minat, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah 49 tempat diambil, keempat pelaut menarik layar dan mulai berlayar kapal menuju bank yang berlawanan. Gelombang dan angin dari sungai kemarahan sangat berbahaya. Bahkan mereka yang berada di langit ketujuh tidak akan bisa bertahan lama sebelum diseret ke kedalaman sungai. Dalam kondisi seperti ini kecepatan kapal penyeberangan sangat lambat. Sungai Rage yang panjangnya sekitar 100 mil dianggap daerah yang tipis. Dengan kecepatan kami saat ini setidaknya 4 hingga 5 hari diperlukan untuk mencapai sisi lain. Petik 2. Zhao Feng menghitung. 4-5 hari tidak lama jika dibudidayakan, tetapi masalahnya adalah bahwa kapal akan bergetar tanpa henti karena ombak. Lagi pula, kapal harus menghadapi gelombang dengan kekuatan 1.000.000 kilogram. Tidak hanya itu, ketika ombaknya paling kuat, Crossing Sky Ship akan bergetar dan berisiko terbalik. Dalam situasi ini bahkan tidur siang yang kecil pun berbahaya. Karena fakta bahwa kapal itu terus bergetar, kebanyakan orang menggunakan kekuatan sejati untuk menstabilkan diri mereka sendiri. Orang yang paling kasual adalah orang berjubah emas. Dia seperti paku di kapal. Tidak peduli seberapa kuat angin bertiup atau hujan, dia tidak pernah bergerak. Selain dia adalah mereka yang berada di setengah langkah realem spirit realem. Mereka juga tampaknya merasa cukup mudah. Para kultivator di alam semangat setengah langkah setengah ini semuanya sangat kuat dan telah mengolah ki semangat setengah langkah setengah. Mereka jauh lebih kuat daripada yang ada di 13 negara. Untungnya kapal langit crossing tidak bergoyang sepanjang waktu. Ada saat-saat ketika air menjadi sangat tenang. Ketika crossing skyship tenang, para ahli di kapal akan berinteraksi satu sama lain dan kadang-kadang bertukar barang. Adik laki-laki, apakah Anda bersedia menukar Azure Sharp Swallow Anda? Yang ini mau membayar 2.000 batu kristal primal tingkat rendah. Petik 2. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian abu-abu mendekati Zhao Feng dan bertanya. 2.000 batu kristal primal. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Ini bukan jumlah kecil di 13 klan tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Tidak, terima kasih. Saat ini,
Zhao Feng masih membutuhkan Azure Sharp Swallow. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa Azure Sharp Swallow hanya bernilai sebanyak ini. Di kapal ini, selain orang berjubah emas, tidak ada binatang terbang lain yang lebih baik dari Azure Sharp Swallow milik Zhao Feng. Beberapa bahkan tidak memiliki binatang terbang. Bagaimana dengan 3.000 batu kristal primal tingkat rendah? Itu bernilai sejumlah besar 300.000 batu kristal primal di bawah standar. Petik 2. Orang parubaya mengertakkan gigi dan bertanya dengan nada rendah. Zhao Feng masih menggelengkan kepalanya. 3.500, 4.000, 5.000, itu batasku. Zhao Feng menggelengkan kepalanya tidak peduli apa yang ditawarkan orang itu. Beberapa orang di dekatnya mengungkapkan ekspresi lucu dan menghina. Mereka dapat mengatakan bahwa orang berpakaian abu-abu parubaya ini mencoba untuk menipu pemuda miskin ini, tetapi tanpa diduga, pemuda itu tampaknya tidak terkejut dengan jumlah yang sangat besar. Daerah di luar Canopy Grid Country tidak memiliki yuan qi dan produksi batu kristal primal rendah. Orang-orang di luar Canopy Grid Country mudah dikejutkan oleh jumlah ribuan atau puluhan ribu batu kristal purba, tetapi para pemuda di hadapan mereka tampaknya tidak kaget. Zhao Feng masih tidak bergerak bahkan ketika orang berpakaian abu-abu telah menaikkan harga menjadi 8.000. Azure Shard Swallowku sangat berharga. Zhao Feng sedikit terkejut. Yuan qi di Canopy Grid Country lebih padat dan produksi batu kristal primal lebih tinggi, karenanya kenaikan harga. Barang langka ketika hanya ada jumlah terbatas. Canopy Grid Country dipimpin oleh seni bela diri dan binatang buas di dekatnya telah dibantai dalam jumlah besar. Beberapa hewan peliharaan spiritual yang berharga jarang ditemukan di sini daripada di 13 negara. Orang normal tidak akan mengendarai binatang terbang kecuali mereka menuju ke zona yang sangat berbahaya. Jumlah barang yang lebih sedikit menghasilkan harga yang lebih tinggi. Karena dua alasan ini harga binatang terbang, terutama yang langka, sangat berharga di Canopy Grid Country. 8.000 batu kristal primal. Apakah Anda menjual atau tidak? Petik 2. Mata orang berpakaian abu-abu setengah baya redup. Meskipun ia hanya di langit ketujuh, aura yang terpancar darinya jauh lebih kuat daripada yang ada di 13 negara. Zhao Feng memperkirakan orang ini bisa menghadapi Su Zixuan dan Ao Yuetian atau bahkan mengalahkan mereka. Tepat ketika Zhao Feng hendak menolak, suara terdengar dari dekat, "Aye. Grey-Chat Eagle, apakah Anda mencoba memaksakan perdagangan ini?" Petik 2. Seorang pemuda berambut perak perlahan berjalan. Zhao Feng memiliki kesan pemuda ini. Orang ini telah menggunakan Skyfrost Dominance Fist sebelumnya dan telah memaksa kembali satu orang di Sky ke-7 dan dua di Sky ke-6. Tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya, Zhao Feng tidak memiliki banyak kesempatan menang melawannya. "Qi Jiu, ini tidak ada hubungannya denganmu." Pria parubaya yang dipanggil Grey-Chat Eagle menatap dengan penuh perhatian pada pemuda berambut perak itu. "Perdagangan yang adil, penawar yang lebih tinggi menang. Apakah saya tidak punya hak untuk berpartisipasi?" Petik 2. Qi Jiu hamfet dengan dingin. Qi Jiu juga berada di Sky ke-7 dan kekuatannya sebanding dengan Chang Yuyue, menyebabkan orang lain di dekatnya untuk mundur-mundur. Orang parubaya berpakaian abu-abu berhenti mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa menghentikan Qi Jiu dari penawaran harga yang lebih tinggi. Dalam hal bakat dan kekuatan, lawan jauh lebih unggul darinya. "Aku akan memberimu 10.000 batu kristal primal untuk Azure Sharp Swallow ini." Suara Qi Jiu lemah tetapi berisi dingin untuk itu. 10.000 batu kristal primal tingkat rendah. Hanya itu yang dimiliki Zhao Feng. 11.000. Orang berpakaian abu-abu parubaya itu membalas. "Aku bilang aku tidak akan memperdagangkan Azure Sharp Swallowku." Zhao Feng dengan tenang menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, banyak orang terkejut. Seorang pemuda yang datang dari luar Canopy Grid Country bisa menahan batu kristal primal dalam jumlah besar. Saya mendengar bahwa para pembudidaya dari luar Canopy Grid Country sangat miskin. Apakah ini benar? Mungkinkah ini tuan muda sebuah keluarga atau putra seorang tuan dari suatu negara? Orang-orang di dekatnya saling bertukar pandang. Qi Jiu dan Grey-Chat Eagle saling memandang di mata sebelum pergi. Tidak ada yang berani melakukan apapun di kapal. Bahkan jika ada masalah, mereka akan terselesaikan ketika mereka mencapai pantai. Ekspresi Zhao Feng sama seperti biasanya dan kucing kecil pencuri di bahunya menguap. Namun, tepat ketika keduanya pergi, sekelompok orang lain datang. "Kucing ini sangat imut. Bisakah Anda menjualnya kepada saya?" Petik 2.
Seorang gadis muda berpakaian biru sekitar usia 14-15 bertanya. Dia seperti ukiran yang halus. Usia gadis itu lebih muda dari Zhao Feng, tetapi kultivasinya telah mencapai puncak ke-6 langit. Seorang pemuda yang dingin dalam pakaian hitam datang bersamanya. Umurnya tampaknya sekitar Zhao Feng. Gadis dan anak laki-laki berjalan bersama bahu-membahu. Meskipun usia mereka masih muda, budidaya mereka tidak bisa diremehkan. Di belakang keduanya adalah penatua berpakaian sederhana di Real Spirit Realm setengah langkah yang menggelengkan kepalanya saat ini. Tidak untuk dijual, suara Zhao Feng dingin. Mengapa semua penduduk asli dari Canopy Great Country mencoba untuk bertukar dengannya? Apakah itu karena mereka mudah ditipu? Anak nakal berambut biru, kami dari keluarga Liu di Provinsi Overlooking Mist. Nyatakan harga dan jual kucing ini kepada kami. Petik 2. Pemuda berpakaian hitam berkata dengan dingin seolah-olah dia tahu Zhao Feng akan setuju. Menghadap Provinsi Mist, keluarga Liu. Mungkinkah keluarga Liu ini berafiliasi dengan salah satu dari 4 keluarga hebat di Canopy Great Country? Orang-orang di dalamnya sedikit terkejut. Keluarga Liu, ketiganya berasal dari keluarga Liu. Apakah keluarga mereka target saya? Petik 2. Zhao Feng berpikir dalam hatinya dan bertanya, berapa harga? Betul. Pemuda berpakaian hitam tampaknya sangat percaya diri. Gadis berbaju biru menatap kucing kecil pencuri berwarna biru dan mengepalkan tinjunya. Kucing ini adalah hewan peliharaan yang paling cerdas dan paling cerdas yang pernah saya lihat. Saya pasti akan membelinya hari ini. Petik 2. Bagaimana kalau aku memberimu diskon 50%? Zhao Feng berkata perlahan. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya, melambangkan ketidakpuasannya. Kecerdasan itu membuat gadis itu semakin menyukainya. Nyatakan harganya. Pemuda berpakaian hitam itu berkata puas. Bocah berambut biru pasti telah mendengar nama keluarga Liu, maka diskon 50%. 1 miliar batu kristal primal. Zhao Feng perlahan memberi harga. Mendengar ini, semua orang mengambil napas dingin. 1 miliar. Bocah ini memang memiliki mulut singa. Petik 2. Bahkan jika mereka menjual keluarga Overlooking Mist Liu, mereka mungkin tidak akan bisa mengumpulkan sebanyak ini. Orang-orang di sini tertegun lalu mulai tertawa. Pemuda berpakaian hitam dan gadis berbaju biru berhenti. Kamu, wajah pemuda berkulit hitam pucat, lalu hijau karena marah. Dia awalnya berpikir bahwa kucing hanya akan bernilai 100 batu kristal primal tetapi Zhao Feng mengatakan jumlah yang ekstrim. Sebelum pemuda itu bisa bereaksi, Zhao Feng tertawa sambil melanjutkan, maksudku batu kristal primal tingkat puncak. Batu kristal primal tingkat puncak. Mulut semua orang terbuka lebar. Orang berjubah emas di Real Spirit Realm tertawa dan menggelengkan kepalanya. Batu kristal primal tingkat puncak telah lama punah. Bahkan batu kristal primal tingkat tinggi sulit ditemukan. Sekarang, batu kristal primal tingkat menengah bahkan dianggap langka. Petik 2. Menjadi seseorang di alam roh sejati, dia jelas memiliki hak untuk mengatakan. Jelas bahwa Zhao Feng tidak ingin menjual kucing itu, karena itu harganya. Anak nakal berambut biru, beraninya kau memainkan kami, kita lihat saja nanti. Pemuda berpakaian hitam gemetar karena marah dan berbalik dan pergi. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa seorang senegaranya tidak akan memberinya wajah. Miao miao, kucing kecil pencuri itu penuh kegembiraan dan sombong dan wajah Zhao Feng yang acak-acakan sambil memandangi pemuda yang berpakaian hitam dengan jijik. Aku sangat suka kucing ini. Gadis berbaju biru menggigit bibirnya dan menatap ke arah sesepuh berpakaian sederhana dengan mata berair, mencari bantuan. Bab 253 Pantai. Mata gadis berbaju biru berubah berair dan tampak sangat simpatik. Mereka yang menonton merasa tidak enak untuknya dan menyuruh Zhao Feng menjual kucing kecil pencuri itu kepada gadis itu. Tentu, 1 miliar batu kristal primal. Zhao Feng tertawa. Pemuda berpakaian hitam mengepalkan tangannya dengan erat dan menatap Zhao Feng dengan marah. Jika bukan karena mereka berada di Crossing Skyship, dia mungkin sudah menyerang. 1 miliar batu kristal primal milik Zhao Feng jelas tidak memiliki niat untuk berdagang. Dia hanya bermain dengan mereka. Tinger, tunggu sampai kita menyeberangi Sungai Rage dan memasuki Canopy Great Country. Saya akan membeli kucing yang sama persis. Petik 2. Orang tua berpakaian sederhana di belakang keduanya tertawa. Miao miao, kucing kecil pencuri itu mengungkapkan ekspresi jijik saat mengulurkan jari menunjuk ke langit. Setelah ini,
kemudian diperpanjang 2 jari dan membandingkannya. Katanya itu satu-satunya, tidak akan ada yang lain. Petik 2. Orang-orang terdekat jelas bisa mengerti artinya. Hanya satu di dunia, tidak pernah sama lagi. Miau miau. Kucing kecil pencuri itu menganggukkan kepalanya dengan bangga sebagai tanggapan terhadap kerumunan. Rahang semua orang terbuka lebar dan sangat terkejut. Kecerdasan kucing ini bisa dibandingkan dengan binatang buas fox. Paman Liu, lihat, dikatakan bahwa itu satu-satunya di dunia. Bagaimana Anda bisa membeli yang sama untuk saya? Petik 2. Gadis berbaju biru cemberut dan menatap dengan enggan ke arah kucing kecil pencuri itu, tidak ingin pergi. Penatua berpakaian sederhana tidak berdaya dan pemuda hitam menatap Zhao Feng dengan kebencian. Zhao Feng terdiam. Dalam waktu singkat ini dia telah menyinggung 2 kelompok orang. Mantan kelompok ingin membeli Azure Sharp Swallow, tetapi permusuhan muncul setelah mereka ditolak. Kelompok ini ingin membeli kucing kecil pencuri tetapi ingin mengambilnya karena mereka tidak mampu membelinya. Dunia macam apa ini? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Memikirkannya dengan cermat, alasannya adalah karena mereka pikir dia mudah digertak. Dia sendirian, memiliki kultivasi yang rendah, dan datang dari luar Canopy Great Country. Semua orang menganggapnya sebagai senegara, dan sasaran empuk. Crossing Skyship perlahan bergerak ke depan. Zhao Feng bisa merasakan dinginnya Qi Jiu dan Grey Chat Eagle. Di kelompok lain, pemuda berkulit hitam itu penuh amarah karena dia merasa telah dipermalukan oleh Zhao Feng. Penatua berpakaian sederhana di setengah langkah mata Real Spirit Realm berbinar, tidak mungkin untuk melihat pikirannya. Jika 2 kelompok ini menyerang bersama setelah aku turun dari kapal. Zhao Feng cegukan dengan dingin. Hanya pemuda berambut perak Qi Jiu saja sebanding dengan Chang Yuyue. Orang yang terkuat seharusnya adalah penatua berpakaian sederhana yang sudah membentuk Qi setengah langkah roh sejati. Dia bahkan akan bisa melawan kultivator normal di True Human Rank. Tentu saja, Zhao Feng berpikir bahwa bahkan jika dia bukan lawannya, dia bisa kabur dengan Yin Shadow Cloak dan Lightning Inheritance-nya. Teman kecil, nama keluarga Liu yang mengabaikan kabur sangat baik dan kami tidak memaksakan perdagangan, tetapi kami tidak yakin orang lain tidak akan melakukannya. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa ikut dengan kami 3 untuk saat ini. Petik 2. Penatua yang berpakaian sederhana menyarankan. Hati Zhao Feng melompat. Yang lebih tua memang cerdas. Dia bisa mengatakan bahwa situasi saat ini tidak terlalu baik untuk Zhao Feng dan jika dia membantu Zhao Feng menyelesaikannya, Zhao Feng akan berutang kepadanya. Pada saat yang sama Zhao Feng harus melonggarkan penjualan kucing. Zhao Feng berpikir keras. Dia tidak takut pada 2 kelompok ini. Bahkan jika dia bukan lawan mereka, dia bisa mundur dengan aman. Tapi, keluarga Liu yang menghadap kabut adalah jejak yang bagus. Zhao Feng tidak tahu tempat itu dengan baik atau tidak mengenal siapapun. Dia bahkan tidak yakin keluarga Liu mana yang harus dia temui. Bagaimana kalau kalian bertiga harus memastikan keselamatanku setelah kita turun dari kapal? Adapun pertukaran, jika kucing kecil pencuri itu ingin pergi bersamamu, aku tidak akan menghentikannya. Petik 2. Zhao Feng menjawab, yakin. Penatua yang berpakaian sederhana itu mengungkapkan ekspresi bahagia. Di belakang punggung mereka adalah keluarga besar dengan sumber daya yang kaya. Dengan kecerdasan si pencuri kucing, itu pasti akan datang kepada mereka dengan sumber daya yang disediakan. Setelah penatua berpakaian sederhana dan Zhao Feng mencapai kesepakatan, yang pertama mengatakan kepada gadis itu dengan warna biru dan pemuda dengan warna hitam. Besar, Paman Liu langsung berhasil. Petik 2. Gadis berbaju biru itu berkata dengan gembira, seolah-olah kucing kecil pencuri itu sudah ada di tangannya. Pemuda berpakaian hitam mendengus dingin tetapi permusuhan di wajahnya tidak berkurang. Dengan kucing kecil pencuri itu sebagai jalur penghubung, Zhao Feng segera mengenal ketiga orang itu. Penatua berpakaian sederhana yang disebut Paman Liu, adalah seorang penatua dari keluarga Liu yang mengabaikan kabut. Gadis berbaju biru itu bernama Liu Tingyu dan jenius dari generasi muda, tetapi dari manja yang diberikan Paman Liu padanya, orang bisa mengatakan bahwa identitasnya tidak sesederhana kelihatannya. Pemuda berkulit hitam bernama Liu Dong, kekasih Liu Tingyu. Zhao Feng tersenyum dan mengerti latar belakang ketiganya. Provinsi Liu yang menghadap kabut keluarga adalah keluarga kecil di Canopy Great Country, seperti halnya keluarga Zhao di Cloud Country. Tetapi bahkan keluarga sekecil itu memiliki elder di True Spirit Realm setengah langkah. Dari sini,
Orang bisa melihat bahwa kemajuan budidaya di negara besar Canopy telah jauh melampaui 13 negara. Zhao Feng adalah orang yang datang ke kota dari pertanian, jadi dia menjadi warga negara dibenarkan. Hehe, Liu Tingyu mengeluarkan makanan kecilnya dan memberikannya kepada kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri itu punya nafsu makan besar dan tidak makan makanan normal. Hanya sampai Liu Tingyu mengeluarkan batu kristal purba dan beberapa pil spiritual yang berharga, kucing kecil pencuri itu makan dengan gembira. Penatua berpakaian sederhana itu tertawa. Dengan kerakusan kucing pencuri kecil dan keserakahan untuk uang, tidak sulit untuk mengelak dari Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng jelas tidak akan lupa untuk bertanya kepada Liu Tingyu dan perusahaan tentang situasi di dalam keluarga Liu. Bolehkah saya bertanya apakah ada seseorang bernama Qinxin dalam keluarga Liu? Zhao Feng bertanya. Perjalanannya ke Canopy Great Country adalah untuk menemukan orang ini. Misi ini berkontribusi apakah situasi di dalam 13 negara dapat diubah atau tidak. Liu Qinxin. Hanya di keluarga Liu dari provinsi Overlooking Mist saja ada lebih dari satu orang bernama Liu Qinxin. Petik 2. Paman Liu menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak orang dengan nama yang sama di tanah yang luas ini. Zhao Feng berhenti bicara. Kembali di keluarga Zhao, ada lebih dari satu orang dengan orang yang sama dengannya. Di Canopy Great Country, keluarga Liu dari 4 keluarga besar adalah keluarga utama kami. Selain mereka ada keluarga side dan keluarga cabang. Dari apa yang saya tahu ada 7 keluarga sisi dan beberapa ratus keluarga cabang. Petik 2. Paman Liu menjelaskan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya. Keluarga Liu adalah keluarga utama dan memiliki 7 keluarga sisi di bawah mereka. Keluarga di bawah sisi adalah keluarga cabang. Keluarga Liu yang menghadap kabut provinsi hanyalah anggota keluarga cabang. Setelah mengetahui ini hati Zhao Feng bergetar. Sulit membayangkan betapa kuatnya keluarga Liu. Keluarga Liu yang mengabaikan provinsi-provinsi bahkan mungkin tidak memiliki hak untuk menghubungi keluarga utama Liu. Apakah aku harus menemukan keluarga utama, keluarga sampingan, atau keluarga cabang? Kepala Zhao Feng terluka. Misi kedua adalah baginya untuk mengirim surat. Dia mengira itu akan sederhana tetapi kenyataannya sangat kompleks. Dari situasi saat ini, peluang untuk menjadi keluarga utama Liu tidak tinggi, tetapi bukan tidak mungkin. Aku harap seseorang dari keluarga side yang memiliki kekuatan. Jika dia dari keluarga cabang maka itu akan merepotkan. Petik 2. Alis Zhao Feng berkerut. Hanya ada 7 sisi keluarga dari keluarga Liu dan masing-masing dari mereka adalah kekuatan yang kuat. Tetapi ada terlalu banyak keluarga cabang. Mereka dihitung oleh ratusan. Zhao Feng tidak tahu bahwa ketika dia menyebutkan nama Liu Qinxin kepada Paman Liu, mata orang berjubah emas itu melintas. Liu Qinxin, mungkinkah orang itu? Mustahil, tidak mungkin. Itu pasti seseorang yang memiliki nama yang sama. Petik 2. Orang berjubah emas mengambil napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak orang dengan nama yang sama. Orang berjubah emas itu berpikir. Crossing Skyship bergerak maju. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata 7 hingga 8 hari telah berlalu dan kapal langit crossing akhirnya mendekati pantai. Pantai di seberang sungai Rage berwarna biru kristal. Itu tampak seperti pemandangan dari karya seni. Zhao Feng tenggelam oleh apa yang dilihatnya. Begitu memikat, apakah ini tanah budidaya suci dari Canopy Great Country? Mata Liu Tingyu bersinar terang dan tinjunya terkepal, kagum dengan sebidang tanah ini. Bagian selatan sungai Rage dianggap sunyi dan tandus. Hanya dengan melewati sungai orang benar-benar memasuki Canopy Great Country. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menangkap kekuatan tak terukur di sungai kemarahan. Tampaknya bisa merobek benua. Surga bumi Yuan Qi di pantai yang berlawanan lebih dari 10 kali lebih padat dari 13 negara. Sungai kemarahan ini mengandung beberapa kekuatan yang dapat mengganggu distribusi surga bumi Yuan Qi di benua utara. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, tidak bisa mengukur kekuatan itu. Sungai kemarahan adalah sungai yang sangat misterius. Warisan peringkat teratas, Heaven's Legacy Inheritance, muncul di sini beberapa puluh ribu tahun yang lalu dan melahirkan sungai kemarahan. Petik 2. Paman Liu berkata seolah sedang bercerita. Warisan-warisan surga, warisan yang bahkan lebih baik daripada warisan Scarlet Moon. Petik 2. Liu Tingyu penuh dengan rasa ingin tahu. Scarlet Moon Inheritance berada di peringkat ketiga dari 4 inheritan besar dan merupakan alasan mengapa Scarlet Moon Patriarch mencapai ketinggian seperti itu.
Warisan-warisan surga adalah warisan paling kuno dan misterius dari keempatnya. Tingkat penampilannya sangat rendah dan tidak banyak informasi yang diketahui tentang hal itu. Petik 2. Paman Liu tersenyum tipis. Tidak ada cukup informasi tentang warisan-warisan surga. Tidak ada yang tahu apakah itu yang terkuat atau tidak, tapi itu pasti yang tertua dan paling misterius. Tampaknya, setiap kali warisan-warisan surga muncul, situasi benua akan berubah. Tapi warisan ini sudah lama tidak muncul. Petik 2. Bangsawan berjubah emas yang diam tiba-tiba berkata, "Ini hanya rumor, tidak ada yang akan menganggapnya benar." Crossing Skyship segera mencapai pantai. So. Semua orang meninggalkan kapal langit crossing. Orang tercepat jelas adalah orang berjubah emas. Dalam sekejap, dia menghilang ke awan. Anak nakal berambut biru, apakah Anda yakin tidak akan menjual Azure Shard Swallow? Petik 2. Elang kucing abu-abu parubaya abu-abu mendekati Zhao Feng dengan dua pembantu di belakangnya. Di sisi lain Qi Jiu berambut perak memiliki senyum mengejek dingin di bibirnya. Bab 254 benar, aku penjinak binatang. Grey Cat Eagle telah meminta dua orang pembantu yang telah mencapai Sky ke-7 untuk menemaninya dan mereka setidaknya berada di tingkat Su Zixuan atau Ao Yuetian. Qi Jiu tampaknya sendirian dan berdiri di sisi lain saat dia tersenyum dingin. Ada juga beberapa orang berdiri di samping dengan mata yang bersinar. Pada titik waktu ini, suasananya sangat tegang. Seluruh acara ini disebabkan oleh anak berambut biru yang datang dari luar Canopy Grid Country. Bocah desa yang miskin memiliki binatang terbang yang berharga dan seekor kucing peliharaan yang cerdas yang menyebabkan orang lain berpikir untuk mencuri itu. Semua orang berpikir bahwa orang ini tidak memiliki latar belakang dan kultivasi yang rendah, maka dia adalah target yang baik. Zhao Feng tidak berbicara tetapi tersenyum ke arah Paman Liu. Menurut kesepakatan mereka sebelum ketiganya dari keluarga Liu perlu memastikan keselamatannya. Paman Liu ingin menggunakan metode lunak untuk membantu Liu Tingyu mendapatkan kucing kecil pencuri dan itu adalah kesempatan yang sempurna baginya untuk membuat Zhao Feng berutang budi padanya sekarang. Semua orang, teman kecil ini di sini adalah tamu dari keluarga Liu yang memandangi kami. Saya harap semua orang memberi saya wajah. Petik 2. Paman Liu mengamati kerumunan dan melepaskan setengah langkahnya aura True Spirit Realm. Dia seperti gunung yang tak tertandingi. Di Canopy Grid Country, ada teknik yang bisa memungkinkan kekuatan sejati untuk perlahan berubah menjadi ki setengah langkah roh sejati dan menjadi lebih seperti ki roh sejati. Semakin tinggi persentase ki dari setengah langkah roh sejati dikonversi, yang lebih kuat adalah. Menurut pengetahuan Zhao Feng, ahli realm real spirit setengah langkah setengah di 13 negara hanya memiliki konversi 1/20 ke 1. Namun, di Canopy Grid Country, para ahli real spirit realm setengah-setengah yang normal memiliki 20 hingga 30% yang dikonversi, yang berarti bahwa mereka dua kali lebih kuat dibandingkan dengan yang ada di 13 negara. Konversi lambat, tetapi semakin banyak bertobat, semakin tinggi peluang untuk menerobos ke alam roh sejati. Jika satu dikonversi 90%, mereka memiliki setidaknya 50% peluang untuk mencapai alam roh sejati. Saat ini, ketika Paman Liu melepaskan auranya, ekspresi Grey Cat Eagle dan teman-temannya berubah. 30 hingga 40% telah dikonversi ke ki dengan setengah langkah roh sejati. Beberapa orang di antara kerumunan menarik napas dingin. Aura dari alam semangat setengah langkah setengah membuat orang lain gelisah. Elang kucing abu-abu dan dua di belakangnya mulai bernapas lebih cepat dan penuh kehati-hatian dan keraguan. Jika Paman Liu dan teman-temannya melindungi Zhao Feng, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Keluarga Liu yang menghadap kabut provinsi hanya keluarga cabang kecil. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga utama Liu. Petik 2. Suara dingin terdengar dari samping. Qi Jiu berdiri dengan bangga saat rambut peraknya melayang di udara. Lapisan es muncul, menyebabkan suhu di dekatnya turun. Rasa dingin membuat ekspresi Paman Liu berubah. Alis Liu Tingyu berkerut saat dia mengedarkan kekuatan sejati untuk melindungi dirinya. Lindong pemuda di wajah hitam itu putih saat ia berjuang untuk melawan. Qi Jiu, yang perlu Anda lakukan adalah menahan orang tua itu. Serahkan sisanya kepada kami dan kami akan memberi Anda 40% dari keuntungan. Petik 2. Grey Cat Eagle mengungkapkan ekspresi bahagia. Kekuatan Qi Jiu lebih kuat dari yang diharapkan dan mampu melawan Paman Liu.
Zhao Feng awalnya berpikir bahwa mantan hanya dekat dengan Chang Yuyue, tetapi dari kelihatannya sekarang, ia memiliki kemampuan untuk berdiri bahu-membahu dengannya. Sky Frost Dominance Fist. Tinju Kyujiu memancarkan aura biru dingin dan cahaya biru es yang dingin berkedip-kedip ke arah Paman Liu dan keduanya. Semua orang menghindar. Paman Liu berseru saat kinya setengah roh sejati muncul, membentuk telapak tangan berwarna kuning lumpur. Peng gelombang-gelombang. Telapak tangan menabrak serangan Kyujiu dan menghancurkan seterusnya. Sosok Kyujiu mundur sedikit saat ia berubah menjadi bayangan dingin yang menyerang dengan marah ke arah Paman Liu. Kyujiu ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan pelanggarannya dekat dengan Chang Yuyue, sedangkan pembelaannya lebih kuat. Secara keseluruhan, dia lebih kuat dari Chang Yuyue jika yang terakhir tidak memahami benih niat pedang. Petik 2. Zhao Feng menghela nafas di kepalanya. Dalam hal usia, Kyujiu sekitar 4-5 tahun lebih tua dari Zhao Feng dan Chang Yuyue. Setelah benih niat pedang Chang Yuyue telah stabil, kekuatannya akan tumbuh ke tingkat yang sama sekali baru. Menyerang, Grey Cat Eagle berseru dan memimpin dua orang pembantu di langit ketujuh menuju Zhao Feng. Kekuatan Liu Tingyu tidak buruk dan mampu menangani langit ketujuh sendiri. Lin Dong, bagaimanapun, merasa sedikit bermasalah menghadapi Sky ketujuh lainnya. Anak nakal berambut azure, jika kamu menyerahkan Azure Shard Swallow sekarang dan memotong tangan dan kakimu, aku akan mempertimbangkan membiarkanmu hidup. Senyum brutal muncul di wajah Grey Cat Eagle. Dengan Kyujiu menahan Paman Liu, mereka bertiga di Sky ketujuh sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkan Zhao Feng dan teman-temannya. Hehe, benarkah begitu? Saya bersedia untuk memberikan Azure Shard Swallow, tapi saya tidak tahu apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengambilnya atau tidak. Petik 2. Zhao Feng merentangkan tangannya dan bersiul, memerintahkan Azure Shard Swallow turun. Grey Cat Eagle sedikit berhenti. Tapi di saat berikutnya, Azure Shard Swallow berubah menjadi kabur yang hampir tidak bisa dilihat oleh mata yang melesat ke arah Grey Cat Eagle. Sel gelombang-gelombang-gelombang. Sebuah luka berdarah tersisa di bahu Grey Cat Eagle. Jika bukan karena dia menghindar tepat waktu dan melindungi dirinya dengan kekuatan sejati, dia pasti sudah terbelah dua. Bulu-bulu Azure Shard Swallow sangat tipis, dan menambah fakta bahwa tubuhnya ringan, bagus dalam hal kecepatan dan serangan. Oleh karena itu, Grey Cat Eagle telah terluka oleh serangan ini. Bajingan, Grey Cat Eagle meraung dan menyerbu ke arah Azure Shard Swallow, mencoba menaklukkannya. Namun, Azure Shard Swallow adalah binatang buas di Sky ketujuh yang kecepatannya adalah puncak. Apakah sesederhana itu untuk dikalahkan? Di bawah kendali Zhao Feng, Azure Shard Swallow berkedip-kedip melalui udara dari waktu ke waktu dan terbang di rute misterius, memaksa Grey Cat Eagle kembali. Para penonton di dekatnya semua terkejut ketika mereka mulai berdiskusi. Mungkinkah bocah ini menjadi penjinak binatang buas yang langka? Penjinak binatang adalah pekerjaan langka dan sangat disambut di Canopy Great Country. Saat ini, Zhao Feng adalah yang paling aman dari semuanya. Yang perlu dia lakukan adalah menggunakan energi mentalnya untuk mengendalikan Azure Shard Swallow. Kecepatan dan pelanggaran Azure Shard Swallow sangat sempurna. Satu-satunya kelemahan adalah pertahanan tetapi di bawah kendali saya. Petik 2. Senyum melengkung di bibir Zhao Feng. Mata spiritual Tuhannya bisa melihat kekurangan Grey Cat Eagle, karenanya memberi Azure Shard Swallow keuntungan. Di sisi lain, Paman Liu dan Kyujiu berkelahi bersama dan mantan memindai seluruh Liu Tingyu dan perusahaan. Pada kenyataannya, dia menahan sedikit untuk memberi Liu Tingyu dan Lin Dong kesempatan untuk pengalaman pertempuran nyata. Liu Tingyu tidak mengecewakan, dia pandai dan memiliki kecakapan pertempuran yang hebat. Dia dapat dengan mudah mengambil seseorang di langit ketujuh dan bahkan mendapatkan sedikit keunggulan. Adapun Lin Dong yang mengalami kebuntuan, dia hampir tidak bisa mengambil Sky ketujuh tapi ini tidak dianggap buruk. Namun, apa yang membuatnya paling tak terduga adalah Zhao Feng. Pemuda berambut biru ini yang datang dari luar daerah bisa menggunakan binatang terbangnya sendirian untuk menekan Grey Cat Eagle. Setelah semua, selain Kyujiu, kekuatan Grey Cat Eagle adalah yang terkuat. Ini adalah energi mental. Dia menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan Azure Shard Swallow. Mungkinkah bahwa dia benar-benar penjinak binatang? Petik 2. Paman Liu bisa merasakan gelombang energi mental dari Zhao Feng. Penjinak binatang adalah pekerjaan langka yang bisa mengubah binatang buas menjadi hewan peliharaan.
Mereka yang memiliki energi mental luar biasa memiliki keuntungan besar di jalan ini. Dan pada kenyataannya, Zhao Feng memiliki banyak peluang di mana dia bisa mengendalikan Azure Sharp Swallow untuk menyelesaikan pertarungan, tetapi dia ingin memahami kekuatan keluarga Liu. Miao miao, kucing kecil pencuri itu duduk di pundaknya dan melambaikan cakarnya, bersorak untuk mereka. Zhao Feng mengangguk dan tersenyum lemah, hampir bertepuk tangan. Adegan ini menyebabkan Grey-Chat Eagle dan perusahaan hampir meledak dari kemarahan. Paman Liu bingung, sepertinya kucing dan manusia hanya menonton pertunjukan. Hahaha, apakah kucing kecil pencuri itu bersorak untukku? Liu Tingyu sangat gembira dan berusaha lebih keras, memaksa lawannya mundur. Dia tidak melihat ekspresi lucu kucing pencuri kecil itu. Persetan kucing dan manusia ini. Mereka hanya menonton pertunjukan dan tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Lindong sangat marah tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia sudah memiliki pendapat buruk tentang Zhao Feng. Dia hampir tidak bisa menahan orang langit ketujuh. Jika Zhao Feng membantunya, mereka setidaknya bisa membalikkan keadaan. Tetapi keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda berpartisipasi. Pertempuran telah berlangsung untuk sementara waktu dan Lindong tidak dapat bertahan. Ini tentang waktu. Paman Liu menganggukkan kepalanya dan ki setengah langkahnya. Roh sejati tiba-tiba bangkit ketika dia mulai melakukan serangan balik. Setelah semua, dia adalah penatua keluarga dan 30-40% dari kekuatan sejatinya telah dikonversi ke ki setengah langkah roh sejati. Dia langsung mendorong kembali Qi Jiu dan meraih posisi atas. Namun, Qi Jiu lebih kuat dari yang dia duga dan lapisan baju besi es muncul di tubuhnya. Selanjutnya, kekuatan garis keturunan melonjak dari Qi Jiu dan daerah di dekatnya berubah menjadi es. Sial, Qi Jiu ini memiliki kekuatan keturunan. Paman Liu tertegun. Situasi saat ini tidak baik. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengendalikan situasi dengan mudah tetapi tidak berharap Qi Jiu menjadi sangat merepotkan. Pada saat ini, Zhao Feng mengangguk, hehe, kucing kecil pencuri, saatnya bagimu untuk bersinar. Miao miao, kucing kecil pencuri itu menggelengkan kepalanya dengan enggan. Sebelum bisa bereaksi, Zhao Feng mengambilnya dengan telinganya dan melemparkannya ke arah Grey-Chat Eagle. Apa-apaan? Grey-Chat Eagle melawan Azure Sharp Swallow dan melihat bahwa kucing kecil pencuri itu dilemparkan ke arahnya seperti bola. Sebuah cahaya dingin menyala di matanya saat dia menusuk ke arah kucing kecil pencuri itu. Sua, kucing pencuri kecil itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Sebelum dia bisa bereaksi, kaki kucing telah memotong lehernya. Celepuk. Tenggorokan Grey-Chat Eagle meledak terbuka dan darah mengalir ke tanah. Miao miao, kucing kecil pencuri itu muncul kembali. Kucing ini tahu bagaimana menjadi tidak terlihat. Kucing ini sangat licik. Itu membunuh Grey-Chat Eagle dalam satu gerakan. Petik 2. Ekspresi penonton di dekatnya berubah. Kucing kecil pencuri itu jelas bukan hewan peliharaan yang normal. Setelah Grey-Chat Eagle terbunuh, pertempuran berubah satu sisi. Qi Jiu memandang jauh ke arah Zhao Feng sebelum pergi. Paman Liu menghela nafas dan menyeka keringat dinginnya. Dia hampir gagal mengendalikan situasi saat itu. Matanya segera berbalik ke arah Zhao Feng dan berkata dengan hati-hati, bolehkah saya bertanya pada teman kecil ini, apakah Anda penjinak binatang buas yang langka? Penjinak binatang. Zhao Feng bisa merasakan harapan dan rasa hormat di mata Paman Liu. Ya itu benar, saya penjinak binatang. Petik 2. Pikiran Zhao Feng berputar saat dia mengangguk. Bab 255 Kota Danau Banjir. Petik 2. Betul, saya penjinak binatang. Petik 2. Zhao Feng menjawab dengan santai sambil tanpa malu-malu mengambil gelar ini. Paman Liu dan orang banyak yang hadir saat ini sudah meyakini 80-90% bahwa ia adalah penjinak binatang buas. After all, mereka telah melihat Zhao Feng secara pribadi mengendalikan Azure Sharp Swallow dan menekan Grey-Chat Eagle yang berada di 7 Taskai. Kecurigaan meningkat di kalangan pemuda dalam warna hitam. Lindong, bocah pedesaan ini tiba-tiba menjadi penjinak binatang terhormat, itu terlalu sulit dipercaya. Canopy Great Country sangat besar dan karenanya, sejumlah besar binatang terbang diperlukan. Tidak peduli seberapa cepat seseorang, bahkan seorang ahli di Real Spirit Realm akan lelah setelah perjalanan yang panjangnya puluhan ribu mil. Oleh karena itu, setiap ahli memiliki hewan peliharaan terbang. Orang berjubah emas sebelumnya memiliki Leopard Cloud terbang bersayap yang dapat digunakan dalam pertempuran dan perjalanan.
Seberapa melelahkan dan menyedihkan rasanya berjalan puluhan ribu mil. Semua seutuhnya, hewan peliharaan terbang jarang ditemukan di Canopy Great Country dan diperebutkan di beberapa tempat. Ini berarti bahwa penjinak binatang buas sangat disambut di Canopy Great Country, namun, sangat disayangkan bahwa orang-orang dengan pekerjaan ini terlalu rendah, bahkan lebih sedikit dari pencipta dan pembuat pil. Oleh karena itu, ketika Zhao Feng mengkonfirmasi bahwa dia adalah penjinak binatang buas, mata Paman Liu berkilau dengan kegembiraan. Jadi kamu penjinak binatang buas. Tidak heran Anda memiliki hewan peliharaan yang cerdas dan menggemaskan. Petik 2. Sepasang mata Liu Tingyu yang berkilau menatap kagum ke arah Zhao Feng. Dari ketiganya, hanya ekspresi Lindong yang redup dan curiga. Dalam situasi normal, dia juga akan mempercayainya, tetapi karena dia tidak menyukai Zhao Feng, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Paman Liu, Sister Ting, saya belum pernah mendengar penjinak binatang buas muda seperti itu. Lindong bertanya dengan cara yang menentang Zhao Feng. Donger, jangan sopan. Paman Liu memarahi dan menyela Lindong di tengah-tengah hukumannya. Keluarga kecil tidak memiliki penjinak binatang buas dan sangat sulit ditemukan. Sebagai contoh, keluarga Liu mengabaikan kabut memiliki beberapa tamers binatang buas pemula yang merawat makanan dan penyembuhan hewan peliharaan mereka, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk menjinakkan binatang Yao. Keluarga Overlooking Mist Liu pernah memiliki penjinak binatang buas profesional tetapi dia tidak tinggal lama dan segera disewa oleh keluarga lain. Aku tidak perlu membuktikan identitasku kepada siapapun. Zhao Feng melirik Lindong, kata-katanya penuh percaya diri. Miao miao, kucing kecil pencuri itu mengangguk ke samping dan melambaikan cakar, seolah mengatakan pemiliknya benar. Melihat ini, Paman Liu dan Liu Tingyu mempercayainya. Lindong masih sedikit curiga tetapi dia tidak berani menjawab. Jika Zhao Feng bukan penjinak binatang, bagaimana ia bisa memiliki Azure Shard Swallow dengan budidaya Sky ke-6-nya yang sangat kecil? Kakak penjinak binatang, apakah kesepakatan kita dari sebelumnya masih berlaku? Slines muncul di mata Liu Tingyu. Paman Liu tersenyum, menurut kesepakatan dari sebelumnya jika kucing kecil pencuri itu memilih untuk pergi bersama kami, Anda tidak akan menghentikannya. Tentu saja kesepakatan itu masih berlaku. Tapi tidak mudah untuk mengambil hewan peliharaan dari penjinak binatang buas. Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis. Miao miao. Kucing kecil pencuri menerkam bahu Zhao Feng saat mengibas-ngibaskan ekornya, menolak tawaran memikat Liu Tingyu dengan wajah bangga. Hasil ini tidak mengejutkan Paman Liu. Jika kucing kecil pencuri bisa dengan mudah diambil dari Zhao Feng, maka yang terakhir akan menodai gelar penjinak binatang. Paman Liu menghela nafas dan menyarankan, bagaimana dengan ini? Beri Tinger 100 hari. Selanjutnya, Anda penjinak binatang. Saya tidak berpikir Anda akan menggunakan metode lain dalam proses ini. Petik 2. Tentu saja tidak, tapi 100 hari. Zhao Feng sengaja ragu-ragu. Hingga kini, hanya setengah dari tugasnya yang telah selesai. Hehe, bukankah teman kecil menemukan seorang gadis dari keluarga Liu? Tujuan kami adalah salah satu dari 7 keluarga Sisi, keluarga Liu dari kota Danau Banjir. Petik 2. Paman Liu tertawa dan berkata, keluarga Liu yang membanjiri Lake City. Hati Zhao Feng melompat, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk bertemu eselon yang lebih tinggi dari keluarga Liu. Keluarga Liu, kota Lake yang banjir adalah kekuatan yang kuat. Ketika kami sampai di sana, akan lebih mudah bagi teman kecil untuk menemukan orang itu. Dari apa yang saya tahu, keluarga Liu kota banjir danau memiliki pohon keluarga yang lebih lengkap yang akan memudahkan Anda untuk menemukan orang itu. Petik 2. Paman Liu melanjutkan ketika dia melihat bahwa Zhao Feng sedikit tergerak. Paman Liu sudah tahu bahwa Zhao Feng sedang mencari seseorang di kapal penyeberangan langit. Baik, Zhao Feng mengangguk. Besar, Liu Tingyu tidak bisa membantu tetapi melompat dengan gembira dan mulai bermain dengan kucing kecil pencuri. Paman Liu menghela nafas. Jika dia bisa membuat hubungan dengan penjinak binatang buas yang memiliki potensi, itu akan bagus untuk keluarga Overlooking Mist Liu. Mereka tidak menyadari bahwa ketika Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu memandang satu sama lain, sombong bisa terlihat di mata mereka. Dari saat Zhao Feng mengambil gelar penjinak binatang, dia ingin menggunakan identitas ini untuk menelusuri jejak Paman Liu dan teman-temannya. Apa yang membuat Zhao Feng lebih diberkati adalah bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memasuki salah satu dari 7 keluarga Sisi keluarga Liu. Ini adalah bantuan besar baginya untuk menemukan orang itu.
Karena ini, Zhao Feng memberi kucing pencuri kecil 100 batu kristal primal tingkat rendah untuk bantuannya. Jika bukan karena kucing kecil pencuri itu, Zhao Feng mungkin tidak akan bisa bertemu keluarga Liu begitu mudah, berinteraksi dengan mereka hanya akan menimbulkan kecurigaan. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengeluh dalam hatinya, "Tuan, informasi yang Anda berikan kepada saya terlalu sedikit. Ada beberapa ratus keluarga dengan nama Liu dan ada juga banyak orang bernama Liu Qinxin." Petik 2. Pada kenyataannya, Zhao Feng telah salah menyalahkan penatua pertama. Penatua pertama belum pernah ke Canopy Grid Country dan bahkan tidak tahu banyak informasi pribadi tentang orang itu. Hubungan di antara mereka juga sudah lama terjadi. Tujuan sejati Elder pertama adalah untuk melindungi Zhao Feng dan menjamin keselamatannya. Yang pertama tidak memiliki terlalu banyak harapan tentang situasi di 13 negara. Setelah menyeberangi Sungai Kemarahan, Zhao Feng dan Paman Liu dan teman-temannya secara resmi bersatu. Meskipun Paman Liu adalah penatua dari keluarga cabang, dia belum pernah menyeberangi Sungai Kemarahan beberapa kali. Setiap 5 tahun, keluarga Liu yang menghadap kabut provinsi akan merekomendasikan 1 atau 2 jenius ke keluarga samping. Paman Liu tidak menyembunyikan prosesnya. Zhao Feng mengungkapkan pandangan pengertian. Rekomendasi, ini seperti yang dia dapatkan di Greenleaf Village. Saat itu, ia dan Zhao Sui telah direkomendasikan ke keluarga Zhao dari kota Sun Feather tetapi mereka telah berjalan di jalur yang berbeda. Liu Tingyu dan Lin Dong keduanya direkomendasikan ke tingkat yang lebih tinggi. Seberapa mirip mereka dengan Zhao Feng? Selain itu, Zhao Feng bisa mengatakan bahwa bakat Liu Tingyu jauh di atas Lin Dong, yang berarti bahwa kehidupan keduanya akan sama sekali berbeda meskipun bakat Lin Dong tidak buruk, itu hanya sebanding dengan Yang Gan. Paman Liu dengan ringan menamparkan tas spiritualnya dan seekor Raja Wali besar, yang lebar sayapnya hampir 10 meter, telah muncul. Zhao Feng tidak memiliki tas hewan peliharaan spiritual, maka dia hanya bisa iri. Majulah. Paman Liu membelai elang dan membiarkan kelompok itu melanjutkan. Dalam hal budidaya, elang hijau ini telah mencapai langit ketujuh, tetapi dalam hal kecepatan dan kelangkaan, itu tidak sebagus Azure Shark Swallow milik Zhao Feng. Namun, ukuran tubuhnya lebih baik dan karenanya dapat membawa lebih banyak orang. Dalam hal ini, ia memiliki keunggulan dibandingkan Azure Shark Swallow. Keluarga Liu di kota Lake yang floating tidak terlalu jauh dari Sungai Rage. Jaraknya sekitar setengah dari negara Cloud. Di tengah jalan, aliran sungai yang deras dan gunung-gunung menyebabkan mata Zhao Feng melebar. Surga bumi Yuanqi di sini jauh lebih padat dibandingkan dengan dunia fana. 1 dari 10 orang sudah berada di alam naik. Di langit, kadang-kadang akan ada binatang terbang dan tokoh dari beberapa ahli di True Spirit Realm. Paman Liu tidak menganggapnya aneh. Pakar normal di True Human Rank bisa dilihat di mana-mana. Hanya yang di atas True Human Rank yang langka. True Lord Rank dapat membalikkan awan dengan tangan mereka dan semuanya adalah tokoh yang dominan. Beberapa hari kemudian, elang hijau memasuki area dengan danau. Danau flooding sedikit terkenal di Canopy Grid Country. Ada beberapa lusin faksi dan keluarga di sini yang berperingkat tinggi. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai seluruh area ini dan menemukan bahwa surga bumi Yuanqi bahkan lebih murni dan kemungkinan sumber daya berharga muncul bahkan lebih tinggi. Di kota Danau Banjir, keluarga Liu Side adalah salah satu dari 3 kekuatan terkuat. Kota Danau Banjir berada tepat di depan. Petik 2. Paman Liu telah ke sini beberapa kali sebelumnya dan menjelaskan kepada Zhao Feng. Pada kenyataannya, mata spiritual Dewa Zhao Feng sudah melihat kota danau flooding di depan. Dia bahkan telah melihat strukturnya. Seluruh danau banjir membentuk bentuk hati. Bagian yang melengkung ke dalam hampir di tengah danau. Kota danau flooding berada di tengah pulau. Begitu elang hijau itu terbang ke kota danau banjir, Paman Liu dan teman-temannya menjadi diam dan berhati-hati. Ada aura kuat sesekali milik orang-orang di alam semangat setengah langkah atau True Human Rank setengah terbang yang terbang di atas floating Lake City. Dengan mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi memeriksa dan membandingkan tempat yang ramai ini dengan 13 negara. Yang terakhir itu memang hanya pedesaan. Keluarga Danau Liu yang banjir terletak di sisi timur kota dan bertanggung jawab atas sejumlah besar tanah. Ada aturan untuk memasuki kota danau banjir, binatang terbang besar harus disimpan di dalam tas pet spiritual. Mereka tidak diizinkan berada di dalam kota. Paman Liu diam-diam menyingkirkan Raja Wali dan turun ke tanah, maju menuju kota.
Zhao Feng sedikit tertekan, dia tidak memiliki tas pet spiritual juga tidak mampu membelinya. Berhenti. Beberapa penjaga terbang dan mencegat Zhao Feng. Azure Sharp Swallow-nya dianggap sebagai hewan peliharaan terbang yang besar karena panjangnya beberapa yard dan akan mengganggu orang lain di dalamnya. Ada banyak penjaga di udara yang duduk di atas binatang buas terbang. Kekuatan mereka mulai dari langit kelima hingga ketujuh dengan para pemimpin mencapai alam semangat sejati setengah langkah. Zhao Feng punya dua pilihan. Tinggalkan Azure Sharp Swallow di luar. Tetapi pilihan ini berarti bahwa para ahli lain akan dapat mencurinya. 2. Menyerah pergi ke dalam kota.